Silakan duduk saudara yang dikasihi Tuhan, kita sampai kepada seri, kita habis selesai dengan kitab Kolose. Minggu depan seri Kolose yang terakhir, walaupun banyak sekali kebenaran dalam Kolose yang belum terungkap. Ya, misalnya hari ini kita bicara mengenai keluarga. Sebenarnya kalau saya membaca Kolose pasal 3 18 sampai yang ke-25, saya menyiapkan 5 khotbah. Jadi sebenarnya 5 khotbah. Tapi saya menggabungkan menjadi 1 khotbah. Jadi cukup singkat ya khotbah hari ini ya, seperti biasa. Jadi kita akan belajar mengenai keluarga, karena sudah lama kita tidak bicara mengenai keluarga. Setahu saya jarang sekali ya di TLCC kita bicara mengenai keluarga. Dan ini penting, saya senang karena ini dibahas dalam surat Kolose, karena ini penting sekali. Karena kalau saudara melihat bahwa iblis mencoba untuk menghancurkan kehidupan Kristen itu melalui keluarga. Saudara bisa dengan mudah untuk mengampuni orang lain yang bukan di keluarga. Tapi sukar sekali bagi saudara untuk mengampuni istri, sukar sekali bagi saudara untuk mengampuni suami. Karena begitu ketemu dengan orang-orang dalam keluarga kita, ketemu mereka setiap hari. Dan mengampuni dengan orang lain itu mudah karena tidak ketemu setiap hari. Justru gesekan-gesekan terjadi itu dalam keluarga. Nah, karena saya membahas semua, baik suami maupun istri, anak dan orang tua, jadi berkaitan dengan semua. Jadi tidak berkaitan hanya kepada hubungan suami istri. Jadi saudara mengatakan saya belum punya istri. Oh, tapi ada kaitannya dengan saudara. Nanti saudara kan berkeluarga. Jadi sikap seperti itulah yang harus saudara lakukan terhadap istri atau suami saudara. Kalau saudara masih pemuda, kita akan belajar bagaimana sikap kita terhadap orang tua kita. Dan kalau kita punya anak, bagaimana cara kita bersikap kepada orang tua kita sesuai dengan firman Tuhan. Judulnya adalah Happy Family. Rupanya Tuhan sudah membuat resep keluarga bahagia. Hanya saja kita kadang-kadang punya ego kita, menganggap keluarga bahagia itu dengan definisi kita. Padahal Tuhan memberikan resep bagaimana supaya tidak ada perpecahan dalam keluarga. Maka Tuhan membuat resep. Kolose pasal 3 dan Efesus pasal 5, nanti saudara akan melihat bahwa kata-kata yang diucapkan oleh Rasul Paulus ini mirip. Dan ini terjadi akibat dari pembaharuan rohani. Beberapa minggu sebelumnya kita lihat bahwa kita mengalami kebangunan rohani. Minggu lalu saudara belajar mengenai manusia baru, manusia di dalam Tuhan. Efeknya adalah ini nanti, istri tunduk kepada suami, suami mengasihi istri, orang tua mengasihi anak-anak, anak-anak taat kepada orang tua. Itu efeknya. Kalau efeknya tidak ada, maka saudara harus belajar lagi tunduk kepada Tuhan. Mengerti? Efek manusia baru, kalau saudara sudah diciptakan baru dalam Tuhan, seharusnya saudara lebih mengasihi istri. Lebih dari apapun. Kalau saudara merasa bahwa saudara sudah diciptakan baru dalam Tuhan, seharusnya saudara tunduk kepada suami. Apapun yang dia lakukan, apapun perbuatan dia, senang atau kita tidak senang, saudara harus tunduk. Ini perintah Tuhan. Jadi percuma saudara melayani di gereja dengan begitu efektif. Jangan pernah ngomong, saya rajin pelayanan. Saya pemimpin di gereja. Kalau saudara tidak mengasihi istri. Itu bohong. Lihat, saudara bisa ngomong kepada orang lain bahwa saudara mengasihi istri, coba tanya kepada istrimu, benar enggak itu? Jika saya khotbah di sini, istri saya akan menilai, benar nggak di suami saya ngomong begitu? Berat loh.
Saya ngomong, kasihilah istrimu. Istri saya di belakang, kamu gak pernah. Berat. Saya ngomong di sini berat. Karena memang begitulah. Kalau saudara sudah lahir baru, saudara tunjukkan. Ini loh saya loh. Saya tunduk kepada suami. Saya mengasihi istri, rela berkorban buat istri. Apapun yang istri mau, saya akan lakukan. Jadi itu penting sekali saudara. Nah anak juga. Kalau anak-anak mengatakan bahwa saya menjadi pelayan di gereja, saya giat melayani, saya giat melakukan segala sesuatu buat Tuhan, tapi kalau ada kebencian terhadap orang tua, itu bohong namanya. Cemar pelayanan itu. Ngerti ya? Pelayanan itu cemar. Nah, saya ingin mengingatkan kepada saudara yang belum menikah. Ini saya akan bicara hubungan suami dan istri. Saya ingin bicara kepada saudara yang belum, angkat tangan yang belum menikah. Yang lain udah menikah ya? Yang masih remaja, pemuda dan akan menikah. Oh yang lain tidak mau menikah, oke gak apa-apa. Nah saudara akan lihat bahwa ini berlaku kalau kalau orang-orang itu orang Kristen, sudah lahir baru. Tidak berlaku kalau dia tidak lahir baru. Jadi saya berkhotbah kepada saudara yang sudah lahir baru, yang sudah dalam Tuhan. Jadi kalau saudara pemuda-pemuda, kalau saudara mencari orang yang tidak percaya kepada Yesus, dan dia tidak percaya kepada firman Tuhan ini, saudara tidak akan mudah, tidak akan sukar memiliki keluarga yang happy, keluarga yang bahagia. Sukar. Bagaimana dia menerapkan prinsip firman Tuhan ini kalau dia tidak percaya kepada Tuhan. Jadi, kalau saudara belum punya pasangan dan mau menikah, pikir-pikir terlebih dahulu kepada siapa saudara jatuh cinta. Benar kan? Pendeta, saya terlanjur cinta kepada dia. Terlanjur sayang. Katanya gini, kalau face, muka itu tidak bisa diperbaiki, kalau iman bisa diperbaiki katanya gitu. Jadi saya jatuh cinta dulu sama dia, nanti saya bawa ke gereja supaya dia bisa percaya kepada Tuhan, itu enggak. Saudara kalau mau jatuh cintalah sama seorang yang sudah dibangunkan secara rohani. Jangan pernah jatuh cinta kepada orang yang mati secara rohani. Suatu kali ada seorang pemuda datang kepada saya, dia mengatakan begini, pastor saya sadar bahwa saya banyak salah. Pemuda loh, masih pemuda, dia baru kuliah. Saya sadar bahwa saya banyak salah. Saya banyak melakukan hal yang tidak benar di mata Tuhan. Dan saya mau ada sesuatu yang bisa memperbaiki hidup saya. Saya harus punya sebuah nilai yang bisa saya pegang seumur hidup saya. Dia bilang begitu. Dan dia mengatakan, dan nilai itu juga yang harus dipegang oleh calon saya nanti. Dia baru bertobat dan dia mengatakan, kenapa saya tanya, kenapa kamu bilang begitu? Supaya kami punya nilai yang sama. Jangan sampai saya punya nilai Alkitab, dia punya nilai kitab lain. Sehingga ketika kami diskusi, kami berseberangan. Jadi pemudi, carilah orang yang punya nilai yang sama dengan kalian. Yaitu dia pegang firman Tuhan, dia sudah lahir baru. Sehingga saudara tidak akan terjebak dengan nilai-nilai yang berbeda. Yang pertama, kita lihat di dalam ayat 18. Kita baca dulu ke Kolose pasal 3, 18 sampai 21. Kita baca dulu itu. Kolose pasal 3, 18 sampai 21. Kita baca bersama-sama. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang berkenan kepada Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu,
supaya jangan tawar hatinya. Kita lihat yang pertama. Ini harus cepat karena saya 40 menit untuk membahas semua ini. Istri harus tunduk kepada suami, titik, tanpa syarat. Ada di situ. Tunduklah kepada suamimu kalau dia ada tanpa syarat. Lihat begini, sebagaimana seharusnya dalam Tuhan. Kepada Tuhan saudara tunduk gak? Ada yang berani tidak tunduk kepada Tuhan? Ya Pak? Nah itu hati-hati ngomongnya ya. Harus tunduk kepada Tuhan. Hei suami istri, tunduk kepada suami. Titik. Pak bagaimana kalau, tidak ada bagaimana? Titik. Tuh kan ada yang suaminya, tuh denger mah. Tuh denger mah. Memang harus tunduk. Saya kasih contoh begini saudara. Kita itu hidup tidak bisa tanpa ketertundukan. Tadi kami masuk dari Tomang kami jalan sampai sini 9.30, 8.30. Dan itu ada Car Free Day yang harus buka jam 9. 8.30 belum buka. Dan itu ada aturan, tidak boleh lewat. Kami harus tunduk kepada satpam yang jaga. Benar nggak? Berani saudara lewat? Saudara kalau lihat lampu merah, lampunya trafiknya merah, saudara berhenti kan? Padahal itu benda biasa loh, bukan orang loh. Begitu dia trafiknya merah, saudara berhenti. Tunduk kan? Nggak ada yang kasih tahu kepada saudara stop. Nggak ada, cuma lampunya merah, saudara berhenti. Lampunya hijau, saudara jalan. Kata Cak Lontong itu ditungguin, begitu hijau ditinggalin. Begitu hijau, kita jalan, kita tunduk kepada, semuanya kita. Nah, kepada polisi, satpam tadi yang berhenti, kalau saudara sebagai seorang wanita, saudara setir mobil, saudara tundukkan kepada satpam itu. Satpam bilang, enggak boleh lewat, jam 9 baru lewat. Satpam yang ngomong loh, jangan lewat. Saudara tunduk kepada satpam. Bisa kepada suami. Lalu kepada satpam yang suaminya orang lain, saudara mau tunduk, bisa. Kepada suami sendiri kok enggak bisa. Jadi tunduk itu wajar, karena itu yang Tuhan mau. Jadi Tuhan nggak bisa protes kok Tuhan buat aturan kayak ini, suka-sukanya Tuhan. Saudara lihat Abraham dan Sarah. Apa kata Sarah terhadap Abraham? Tuanku. Dia tunduk kepada tuannya Abraham. Jadi istri harus tunduk kepada suami. Titik. Berat Pak ya. Kok begitu sih? Gimana kalau suami saya belum percaya kepada Tuhan? Perintah ini diberikan kepada orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Bukan kalau suamimu percaya kepada Tuhan. Bagaimana kalau harapan saya terhadap suami saya itu nggak seperti yang saya bayangkan. Aduh Pak, Bapak kalau lihat suami saya itu amit-amit. Ngomongnya kan begitu. Tapi ini bukan perintah buat suamimu. Ini perintah buat dirimu. Saudara harus tunduk kepada suami. Tidak bisa tidak. Tidak bisa tidak. Tunduk kepada suami. Kalau tidak tunduk artinya memberontak. Firman Tuhan mengatakan sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Harus. Boleh nggak opsional? Tidak bisa. Ini jelas, firman Tuhan itu jelas. Kata wanita harus tunduk kepada suami, itu bukan berarti kedudukan wanita itu di bawah suami. Jangan salah saudara. Manusia, suami, wanita dan pria itu sama kedudukannya di hadapan Tuhan.
Petrus mengatakan sesama pewaris kerajaan Allah. Sama. Manusia diciptakan oleh Tuhan, Adam diciptakan sesuai dengan gambar Allah. Wanita pun diciptakan sesuai dengan gambar Allah. Allah menebus laki-laki, Allah juga menebus perempuan. Jadi kedudukannya sama, bukan berarti nilai wanita lebih rendah. Dengar suami, jangan manfaatkan perintah Tuhan ini. Mama harus tunduk ya. Mama harus tunduk ya, ini perintah firman Tuhan. Bukan berarti nilai dia lebih rendah. Tunduk itu berarti saudara punya otoritas, suami punya otoritas yang lebih tinggi dari istrinya. Loh kok begitu ya, kayaknya aneh. Apa yang saudara takuti? Tadi saya bilang kepada satpam yang pasang pagar supaya saudara tidak lewat, saudara tunduk. Kepada suami yang saudara berjanji sehidup semati, yang tinggal bersama bertahun-tahun, saudara nggak bisa tunduk. Kok aneh? Lagi pula apa yang saudara takuti? Kalau suami saudara tunduk kepada Kristus. Tidak perlu takut untuk tunduk kepada suami. Jadi sekali lagi anak-anak muda, kalau pacarmu tunduk kepada Kristus, pilihlah dia. Ada seorang laki-laki yang saudara lihat ganteng, jatuh cinta kepadanya, terus saudara mesti melihat dia tunduk gak kepada Kristus. Kalau dia tunduk kepada Kristus, maka dia akan mengasihi saudara. Saudara tidak akan pernah dimanfaatkan. Jadi tunduk kepada suami. Nah, saya ada beberapa tips, banyak sekali saya coba mencari referensi tentang pernikahan. Dan kalau saudara bicara mengenai hubungan suami istri, saudara akan punya ribuan artikel yang bisa saudara pelajari. Coba kita lihat sikap tunduk kepada suami itu seperti apa. Yang pertama, saudara harus tunjukkan rasa hormat kepada suami. Kalau dibilang laki-laki itu gila hormat, iya. Benar nggak? Laki-laki gila hormat nggak? Enggak. Laki-laki itu sebenarnya minta dihargai. Minta dihargai oleh istri. Jadi kalau hormat kepada suami itu cara saudara untuk tunduk kepada suami. Jadi dia perlu didengar. Dia perlu didengar. Saudara, kalau kita ngomong ya, di laki-laki dengan perempuan, yang banyak ngomong tuh laki-laki atau perempuan? Hah? Tuh, yang perempuan aja jawab begitu. Suaminya diem aja. Suaminya diem aja. Banyak sekali ngomong sehingga dia mendominasi semuanya. Coba beri kesempatan kepada lagi, dia akan senang. Begitu kita banyak ngomong, menurut papa gimana? Suami itu mau loh digituin, paling seneng digituin. Kalau saudara ngomong, menurut saya itu begini, papa mesti dengar. Wah itu dia udah defense loh, saudara mau ngomong apapun, nggak akan didengar. Karena dia pengen, kamu ngomong apapun, nggak apa salah. Tapi kamu minta pendapatku, karena dia minta sesuatu yang dihormati. Begitu caranya, minta pendapat dia, saudara share mengenai kesulitan yang saudara hadapi. Kalau saudara punya persoalan, tanya kepada suami, share, papa saya punya masalah ini. Dan cerita kepada suami, papa saya, tolong doakan saya. Saya rasa suami mau begitu, mendengarkan apa yang saudara keluhkan. Itu yang pertama, jadi saudara tunjukkan rasa hormat kepada suami. Kemudian gunakan kata-kata yang indah. Tadi kita lihat bahwa istri itu banyak ngomong. Saudara nggak tahu, saudara merasa nggak kalau saudara nyetir mobil, yang nyetir itu saya, dia mengendalikan belok kiri, belok kanan tuh istri. Nyetir. Saya udah lurus pengen ke. Dia nggak ngomong.
tangannya begitu. Biasanya kan suami, istri gitu nggak? Lewat sini aja, parkir di sini saja, parkir di situ aja. Dia ingin ngomong, dia mengendalikan. Kata orang, memang kamu kepala keluarga tapi saya lehernya. Dia banyak ngomong. Jadi gunakan kata-kata dengan lemah lembut, jangan kasar. Jangan mengambil otoritas suami. Yang ketiga, saudara, lindungi kehormatan suamimu. Sekalipun saya tahu setiap orang punya kelemahan. Ya, laki-laki, perempuan menikah, ini orang berdosa menikah. Laki-laki punya kelemahan, istri punya kelemahan. Tapi tidak boleh membicarakan kelemahan laki-laki, suami saudara kepada orang lain. Sekalipun dia tahu, kalau saudara tahu dia punya kelemahan. Nggak boleh. Suami saya itu kalau di rumah, apa-apa diatur. Nggak boleh ngomong begitu. Saudara kepada orang lain, ceritakan yang baik-baik saja. Siapa yang suka diceritakan kelemahannya? Nggak ada yang mau. Jadi, saudara ceritakan yang baik terhadap suamimu. Mungkin, saudara bercanda. Suami saya itu begini loh, bercanda. Tapi bagi suami, itu kasar sekali. Dia tahu saudara bercanda. Tapi bagi dia tidak dihormati oleh istrinya. Jangan bicarakan itu kepada orang lain. Kemudian doakan dia. Saya sering sekali ngobrol sama istri dan dia sering berdoa sendiri dan saya tanya, apa yang kamu doakan? Saya mendoakan suami saya. Bagi saya itu istimewa sekali. Gak ada orang lain di dunia. Saya berharaplah saudara mendoakan saya sebagai pendeta. Tapi bagi saya sangat penting kalau mengetahui istri mendoakan saya. Saya perlu sekali itu. Berarti dia mensupport saya. Didoakan suamimu. Doakan. Itu tunduk ya, suami itu istri. Nggak usah banyak-banyak, nanti saya dikeluhkan istri ya. Istri jangan tunduk kepada suami bila dia berbuat dosa. Dalam hal ini saudara boleh tidak taat kepada suami kalau dia mengajak berbuat dosa. Itu saja. Tapi di lain itu, saudara akan lihat, sekalipun saudara suamimu tidak percaya kepada Tuhan, kalau apa yang dia minta itu tidak melanggar firman Tuhan, ikuti saja. Ikuti saja. Tapi kalau dia melanggar firman Tuhan, jangan diikuti. Oke, next kita coba lihat suami harus mengasihi istri. Suami harus mengasihi istri. Efesus pasal 5 ayat 25 berkata, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Kasihilah istrimu tanpa syarat. Bagaimana kalau dia tidak mengasihi saya? Enggak ada syarat itu. Kasihilah istrimu. Bagaimana kalau istri saya, aduh sulit sekali Pak saya hidup dengan dia. Kasihilah istrimu. Dan firman Tuhan mengatakan sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Sudah, jadi bagaimana cara Kristus mengasihi saudara? Saudara tahu itu? Bagaimana cara Kristus mengasihi saudara? Tahu? Satu kali dia turun ke bumi dan dia ngomong kepada murid-muridnya, dia bilang begini, anak manusia akan pergi ke Yerusalem
menyerahkan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Murid-muridnya bilang, jangan pergi ke sana, jangan pergi ke sana. Tapi Yesus mau melakukan itu supaya saudara ditebus. Dia mengorbankan dirinya supaya jemaat ditebus. Jadi itu yang dilakukan suami terhadap istri. Mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat, saudara belum sampai kehilangan nyawa. Kristus kehilangan nyawa karena mengasihi saudara. Saudara belum sampai kehilangan nyawa. Jadi saudara pulang ke rumah, lagi capek-capek, pulang kerja, sampai di rumah pengenlah duduk sejenak, kan begitu kan? Duduk sejenak. Istri tiba-tiba ngomong, "Pak tolong kerjain ini, Pak tolong kerjain itu." Saudara bilang, istri saudara bilang begitu. Tapi kalau saudara mengasihi istri, sayang nggak? Saudara pasti mau kerjakan itu. Saudara pasti mau melakukan itu. Kasih itu rela berkorban. Jadi mengasihi istri, terimalah itu perintah itu. Terimalah perintah itu. Jadi kadang-kadang begini nih, siapa yang kerja, siapa yang capek. Biasanya kita yang kerja, suami yang kerja, pulang rumah capek. Sedang menjelang tidur, istri kita yang dipijit, bukan kita yang dipijit. Rela gak melakukan itu? "Pak, aku capek lah ngurus anak seharian. Aku juga capek." Jadi siapa yang dipijit? Saudara kan ngertilah, saya capek sekali pergi pagi-pagi pulang malam-malam. Saya yang mestinya dipijit, tapi karena saudara mengasihi istrimu, saudara rela melakukan itu. Saudara rela melakukan itu. Nah, bagaimana cara mengasihi? Dengar dia ngomong, caranya. Walaupun saudara nggak tahan, ini yang diomongin apa gitu, nggak jelas. Ya kan? Gini saudara, penelitian mengatakan wanita itu bekerja dengan otak kiri dan otak kanan. Jadi saya baca artikel bahwa ada koneksi antara otak kiri dan otak kanan itu lebih banyak di wanita. Sehingga mereka lebih sering menggunakan perasaan. Laki-laki lebih menggunakan otak kiri, sehingga lebih sering menggunakan logika. Nah, coba pikirkan laki-laki, dengar ya. Kadang-kadang omongan istri kita nggak masuk akal kan, benar nggak? Iya. Istri kita kadang-kadang ngomongannya nggak masuk akal, karena dia bekerja melalui insting dia. Dia bekerja dia ngomong melalui perasaan dia. Itulah perasaan dia, itu kelebihan dia. Dan kita ngomong, kalau misalnya contoh, kalau misalnya istri kita minta beli sesuatu, insting dia mengatakan, perasaan dia, kita butuh ini. Kalau kita secara logika, kita akan mengatakan tidak butuh itu. Coba pikir secara logika, kita tidak butuh itu. Tapi saudara harus dengar apa yang dia ucapkan. Beri waktu dia berbicara, sehingga saudara bisa mendengar dan dia merasa dihargai sebagai seorang istri. Yang kedua, kita lihat, kita pahami dan mengerti apa yang istri mau. Sudah coba sering kali kita mengeluh bahwa istri mengeluh, dia tidak mengerti perasaanku. Rasanya itu seperti apa? Tapi firman Tuhan kita mengatakan, kalau engkau mengasihi istrimu, engkau harus paham dan mengerti apa yang dia mau. 1 Petrus 3:7 berkata, demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang.
Maksudnya ini, saudara harus mengerti istri. Sudah sekian lama saudara menikah bersama dengan dia. Saudara ngerti nggak apa yang dia mau? Praktekkan itu. Saya kalau jalan-jalan, lihat ada rambutan, saya ingat istri saya. Dia suka rambutan, jadi saya beli rambutan. Saya tahu apa yang dia mau. Ketika mau menjelang tidur, dia paling suka kalau dipegang tangannya supaya tidur nyenyak. Jadi saya pegang tangannya sampai sekalipun dia tidak minta. Saya tahu apa yang dia mau. Sekian lama saudara menikah dengan seorang istri, saudara paham apa yang dia mau. Mengerti apa yang dia mau. Tidak mungkin saudara tidak mengerti apa yang dia mau. Saudara paham itu, cari apa yang dia mau. Dalam konseling pernikahan, jadi beberapa orang di sini mengalami bersama dengan saya sebelum mereka menikah, wajib konseling pranikah. Nah, kan ada beberapa pasang di sini yang konseling pranikah bersama dengan saya. Dan saya minta seorang istri mencatat apa yang dia mau supaya suaminya lakukan. Demikian juga sebagai seorang suami, kamu harus tulis apa yang dia mau supaya istri bisa lakukan. Kita bicara. Dan itu mestinya sudah tahu ya. Dicatat seumur hidup. Sehingga saudara tahu. Saudara, tanda kasih seseorang, ungkapan kasih seseorang, itu akan berbeda-beda. Jadi misalnya begini, saya merasa dikasihi kalau saya dikasih benda. Ada orang seperti itu. Ada orang yang merasa dikasihi kalau diperhatikan, kalau dipuji dengan verbal. Tadi kinetik, ini ada verbal. Tapi ada yang merasa dikasihi kalau dengan sentuhan. Saya ngomong kepada istri saya, I love you. Apa jawab dia? Gombal. Karena nggak butuh itu. Tapi banyak istri yang mengatakan, saya butuh loh ucapan itu. Rasanya bagi saya itu penting. Saya beliin dia barang, belum tentu dia suka. Dia lebih suka disentuh. Dia merasa dihargai kalau disentuh. Nah, saudara cari, istri saudara lebih suka diapain? Dibeliin berlian, ya belilah. Belilah berlian, cari itu. Beliin mobil. Bukan gitu, maksudnya dibeliin benda ya. Saudara istri juga mesti ngerti ya. Mesti ngerti, kalau aku gak bisa beli mobil, gak mau tahu, gak bisa kayak gitu juga sebagai istri. Gak bisa kayak gitu. Jadi, terus saudara yang terakhir, doakan dia. Doakan dia. Cium dia. Menjelang tidur, cium dia. Penting itu. Cium dia menjelang tidur. Kadang-kadang saya lihat istri saya tidur, sudah nyenyak, saya cium. Kebangun dia. Tapi penting bagi kita untuk menghargai istri, kita pegang tangannya dan kita doakan dia. Kita doakan dia. Itu tentang suami istri. Sekarang kita lihat hubungan orang tua dengan anak. Dikatakan di situ, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah dalam Tuhan. Tidak, sekali lagi, ini tidak ada kata syarat apapun. Saudara harus taat kepada orang tua. Saudara, anak-anak zaman sekarang itu pandai-pandai. Mereka belajar, mereka kadang-kadang merasa lebih pandai dari orang tuanya yang tidak belajar. Ya kan? Mama tahu apa? Mama kan lulusan SD. Saya S2 loh mama. Kadang-kadang seperti itu sebagai anak. Anak merasa bahwa saya lebih pengetahuan saya lebih tinggi dari mama. Begitu mama ngomong, dibantah.
Begitu mama ngomong, dibantah. Saudara mengatakan, ayat ini mengatakan, taatilah orang tuamu dalam segala hal. Bukan dalam hal-hal tertentu saja. Saya mengerti ada beberapa anak yang punya keinginan. Kadang-kadang kalau orang tua ngomong itu, ini mama ngomong apa sih ya? Tidak mau taat. Tapi firman Tuhan mengatakan taatilah orang tuamu dalam segala hal. Ada perintah kuno dalam Keluaran pasal 20 mengatakan hormatilah ayahmu dan ibumu. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Ada janji di situ, panjang umur. Hormati ayahmu dan ibumu. Kadang-kadang kita merasa seperti digurui. Tapi kenapa orang tua ngomong begitu? Karena dia sayang anaknya. Kadang-kadang memang orang tua kelewatan. Anaknya sudah besar, dianggap seperti anak kemarin sore. Masih bayi. Lalu diajarlah seperti ini. Mama dulu begini, mama dulu begitu. Tapi sebagai anak, dengar saja dulu, jangan dibantah. Jangan pernah dibantah. Dengar saja dulu. Hargai pendapatan. Iya ma, iya pa, harus seperti itu. Dan orang tua, dikatakan di situ sebagai orang tua, jangan membuat anak-anakmu sakit hati. Beberapa tahun lalu saya pergi ke jalanan dan ketemu dengan beberapa orang yang tinggal di pinggir jalan, tidur di situ. Dan saya tanya tentang keadaannya, dia mengatakan, papa saya itu kaya loh pak, punya rumah di sini. Lalu kenapa kamu tidur di jalan? Sama aja pak, saya di rumah seperti tidak ada papa, tidak ada mama. Saya pergi pagi-pagi, papa udah pergi tanpa ketemu saya. Saya pulang malam, papa belum pulang. Dan tidak pernah ketemu. Sama saja saya di jalan nggak pernah ketemu dengan anak. Jadi dari sini saudara kita akan belajar buat quality time bersama anggota keluarga, baik sama istri. Saudara yang sudah lama menikah, suami istri, buat date bareng sama istri, jalan sama-sama, gandengan. Memang ya kalau istri belanja itu mau beli sapu, kebeli ember. Kita kemarin saya nemani istri saya beli baju. Jadi kadang-kadang saya beli baju. Saya duduk di situ dan ada kursi pijit di situ. Jadi saya duduk aja, saya kursi pijit. Dia yang tegang kursi pijit itu bilang begini, Pak, rata-rata ya, kalau laki-laki, suami, nemani istrinya katanya. Istrinya belanja, terus dianya duduk di sini Pak, sama kayak Bapak katanya. Belanjanya lama Pak. Dia bilang, dia lihat baju di sini Pak ya, nggak jadi beli. Dia keliling-keliling nggak ketemu. Dia beli baju yang ini lagi Pak katanya. Memang itu saudara, memang istri itu pakai perasaan untuk memutuskan segala sesuatu. Tapi sebagai suami, udahlah terima saja. Kalau kita kan kalau mau beli baju, bagus gak ini? Bagus, beli. Simpel kan? Ngapain lama-lama? Tapi kalau istri kita begitu, ya udah terima saja, emang nasibmu begitu suami. Buat quality time. Anggap saja itu quality time sama istrimu. Pak jalan-jalan yuk ke sini. Nggak mau. Lah capek di rumah. Buat quality time. Sama anak-anak juga. Saudara, ada beberapa orang di sini yang anaknya tinggal masih sama dengan dia. Benar kan? Saya masih tinggal sama anak-anak saya. Berapa orang di antara saudara yang masuk ke kamar anak dan ajak dia bicara mengenai apa yang dia lakukan sepanjang hari? Ada? Nak, bagaimana sekolahmu?
Nak, bagaimana pekerjaanmu? Ada? Kadang-kadang dia pengen ngomong, tapi orang tuanya nggak punya waktu. Masuklah ke kamar dia sebelum tidur, ajaklah bicara dan doakan. Itu penting sekali. Penting sekali, walaupun cuma 10 menit, 15 menit, tanya. Kalau anak-anak kita udah besar, nak, kamu jatuh cinta sama siapa sekarang? Penting itu. Kamu ada dekat gak sama seseorang? Itu penting. Jadi harus seperti itu, hubungan baik satu sama lain harus baik. Kemudian yang terakhir, saudara, kita lihat 1 Petrus 3, 1-2. Taatilah aturan ini bagi anggota keluarga yang belum percaya sekalipun. Saudara suami, kalau ada istri yang belum percaya, kasihi dia. Saudara istri, suami yang belum percaya, tunduklah kepada dia. Koridor tadi jelas, kalau dia mau melakukan dosa, saudara boleh tidak taat. Tapi saudara harus taat. Firman Tuhan mengatakan, demikian juga kamu, hai istri-istri. Tunduklah kepada suamimu. Perhatikan ini, jelas ini. Tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Ada beberapa di antara saudara yang suaminya tidak percaya di sini, yang belum percaya ke sini. Di sini saudara harus taat kepada suami, supaya kata Tuhan, kalau di antara mereka ada yang belum percaya, mereka dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Bagaimana cara memenangkan suami supaya percaya kepada Tuhan? Ini resepnya. Ini resepnya. Saudara mau taat gak? Sekalipun saudara mengatakan, saya gak bisa Pak. Itu suami saya bebal Pak. Istri saya itu menjengkelkan Pak. Gak bisa Pak. Tapi firman Tuhan, ini caranya. Terserah saudara mau lakukan atau tidak. Beberapa tahun lalu saya ketemu dengan sebuah keluarga, istrinya bersaksi demikian. Ini inspirasi buat saudara, istrinya bersaksi demikian. Bagaimana saya bisa tahan Pak? Setiap malam suami saya pulang dalam keadaan mabuk. Dia pergi dan saya tidak tahu dia ada di mana. Apakah dia masih hidup atau tidak? Bagi saya itu mengakhiri pernikahan adalah sesuatu yang opsi yang paling bagus. Suami saya mabuk dan pulang dalam keadaan mabuk. Pulang, muntah, mabuk. Setiap malam. Siapa yang tahan Pak? Kerja tidak. Saya yang cari duit. Duitnya dia beli untuk minum minuman keras. Dan dia mabuk. Lalu saya tanya, kenapa kamu bertahan? Dia bilang begini. Saya menerapkan prinsip firman Tuhan Pak. Saya doakan dia siang dan malam. Siang dan malam. Kalau dia pulang ke rumah, saya basuh dia supaya dia bisa tidur dan saya doakan dia. Bapak lihat hasilnya sekarang. Suami saya taat kepada Tuhan. Itu resepnya. Demikian juga anak yang tidak percaya. Sayangi dia, bukan dimarahi. Demikian juga orang tua yang tidak percaya kepada Tuhan. Sayangi dia, tunduk kepadanya. Demikian juga istri yang tidak percaya kepada Tuhan, kasihi dia. Sehingga mereka akan dimenangkan. Jangan tunggu. Apa yang saudara mau terjadi. Tapi kasihilah dia dulu, tunduk dulu kepadanya, baru dia akan berubah. Jadi jangan tunggu dia berubah dulu. Jalani prinsip firman Tuhan ini terlebih dahulu. Baru semuanya itu akan terjadi. Inilah resep keluarga bahagia. Saudara mau taat atau tidak? Bagaimana seorang suami yang tidak memanfaatkan ketundukan istri kepada dirinya, dia akan mengayangi itu. Nggak mungkin dia semena-mena terhadap saudara kalau dia menerapkan prinsip, aku mengasihi istriku. Istriku bukan keset kaki. Dia menjalankan perintah itu.
seorang istri akan tunduk kepada suaminya karena ada jaminan suaminya mengasihi dia sama seperti Kristus mengasihi jemaat. Mari kita berdoa, saudara.